Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mar'atu Solika di sini akan menjelaskan materi tentang leasing. Leasing merupakan salah satu cara untuk membiayai investasi perusahaan. Leasing merupakan sumber pembiayaan atau investasi pada aktiva tetap, misalnya mesin, gedung, kendaraan, dan lain-lain. Leasing ini adalah suatu kontrak antara pemilik aktiva yang disebut dengan lessor dan pihak lain yang memanfaatkan aktiva tersebut yang disebut dengan leasing untuk jangka waktu tertentu. Macam-macam leasing ada 4. Yang pertama yaitu operating leasing atau sewa operasi. Sewa operasi atau sewa jasa secara umum menyediakan dua fasilitas, yaitu pembiayaan dan pemeliharaan. Pihak lessor selain menyediakan fasilitas pembiayaan, diharuskan juga memelihara dan merawat aktiva tetap yang disewakan. Biaya pemeliharaan aktiva sering juga dimasukkan dalam pembiayaan lessor. Yang kedua yaitu financial of capital leasing atau leasing keuangan atau modal. Leasing keuangan atau leasing modal berbeda dengan leasing operasi karena leasing keuangan atau modal ini adalah tidak menyediakan jasa pemeliharaan, tidak dapat dibatalkan, dan diamortisasi secara penuh. Dalam arti lessor menerima pembiayaan lessor sebesar seluruh nilai aktiva ditambah satu tingkat hasil investasi. Yang ketiga yaitu sale and leaseback. Perusahaan yang memiliki aktiva seperti tanah, bangunan, dan peralatan pabrik menjual aktiva tersebut kepada perusahaan lain dan sekaligus menyewa kembali aktiva tersebut untuk periode tertentu. Manfaat dari sale and leaseback ini adalah bahwa penjualan atau leasing menerima pembiayaan segera sebagai tambahan dana yang dapat diinvestasikan kepada investasi lain. Lalu yang keempat atau yang terakhir yaitu leasing kombinasi atau combination lease. Pada saat sekarang banyak lessor menawarkan leasing dengan suatu persyaratan yang lebih bervariasi. Oleh karena itu, leasing sering merupakan gabungan dari leasing operasi dan leasing keuangan. Sebagai contoh, perjanjian pembatalan umumnya untuk leasing operasi, tetapi banyak leasing keuangan saat ini memuat perjanjian pembatalan. Meskipun demikian, dalam leasing keuangan perjanjian tersebut menyangkut provisi pembayaran kembali kepada lessor yang harus dilakukan oleh leasing sebagai penalti yang cukup untuk menutup nilai aktiva. Selanjutnya adalah langkah-langkah leasing keuangan. Pertama, perusahaan pemakai menentukan aktiva yang dibutuhkan, kemudian pergi ke penjual aktiva tersebut. Setelah aktiva ditemukan, leasing melakukan negosiasi harga dan pengiriman dengan produsen aktiva. Langkah kedua yaitu perusahaan pengguna menghubungi perusahaan leasing untuk membeli aktiva tersebut ke produsen, dan pada saat itu juga perusahaan pengguna melakukan perjanjian untuk menyewa aktiva tersebut dari perusahaan leasing. Evaluasi oleh leasing. Leasing harus menentukan bahwa leasing suatu aktiva lebih hemat daripada membeli aktiva dengan sumber pembiayaan dari hutang. Tahapan analisis leasing ada 3. Yang pertama yaitu suatu perusahaan memutuskan mendapatkan suatu aktiva tertentu. Keputusan ini didasarkan pada prosedur capital budgeting biasa. Dalam analisis leasing hanya berhubungan dengan apakah pendapatan kegunaan aktiva dengan leasing atau dengan pembeli. Yang kedua yaitu sekali perusahaan setelah memutuskan untuk memanfaatkan aktiva tersebut, lalu bagaimana pembiayaannya? Perusahaan-perusahaan yang sudah berjalan dan tidak mempunyai kelebihan uang tunai, maka modal untuk membiayai aktiva baru harus diperoleh dari berbagai sumber. Yang ketiga yaitu dana untuk membeli aktiva tersebut dapat diperoleh dengan meminjam, dengan menyediakan laba ditahan, atau dengan menjual saham baru. Lalu analisis leasing versus pinjaman. Yang pertama, estimasi aliran kas berkaitan dengan meminjam dan membeli aktiva tersebut, yaitu aliran kas yang berkaitan pembayaran hutang. Yang kedua yaitu estimasi aliran kas berkaitan dengan leasing aktiva tersebut. Dan yang ketiga, membandingkan dua metode pembiayaan untuk menentukan metode yang mempunyai biaya lebih rendah.
Berikut ini ada aliran kas jika meminjam dana dari bank dan membeli aktiva tersebut. Analisis Net Present Value. Tabel 1 menunjukkan langkah analisis Net Present Value atau NPV dari leasing. Bagian 1 merupakan analisis jika PT Abadi meminjam uang dan kemudian membeli aktiva tersebut. Suku bunga diskonto yang digunakan adalah 6%. Sedangkan bagian 2 merupakan analisis atau biaya leasing. Langkah selanjutnya adalah membandingkan biaya bersih pemilikan dengan biaya bersih leasing. Lalu ada analisis internal rate of return. Keputusan pembeli versus leasing dapat juga dianalisis menggunakan pendekatan internal rate of returns atau IRR. Tabel 2 menunjukkan analisis IRR dengan penjelasan. Yang pertama, baris 1 itu menunjukkan harga beli neto aktiva tersebut yang perlu dihindari jika PT Abadi melakukan leasing. Nilai ini merupakan aliran kas masuk. Pihak lessor membayar harga ini sehingga PT Abadi menyimpan 300 juta. Yang kedua, dimasukkan biaya leasing setelah pajak per tahun. Seperti telah diketahui bahwa biaya leasing per tahun adalah 2,5 juta sehingga biaya leasing setelah pajak adalah 49,5 juta. Baris ketiga merupakan penghematan atas depresiasi setelah pajak yang hilang karena memilih leasing. Pemilihan leasing juga menyebabkan terhindarnya biaya perawatan sebesar 15 juta atau 9 juta setelah pajak per tahun. Ini menyebabkan keuntungan leasing sebagai aliran kas masuk. Itu yang nomor 4. Yang kelima yaitu biaya oportunitas yang hilang karena leasing. Selain penghematan penyusutan setelah pajak adalah nilai sisa setelah pajak sebesar 18 juta seperti baris 5. Baris 6 merupakan aliran kas bersih tahunan. Dan yang terakhir adalah evaluasi oleh lessor. Lessor sebagai pihak yang menyediakan dana juga harus melakukan analisis terhadap proposal leasing, yaitu yang pertama penetapan aliran kas keluar bersih, yang biasanya merupakan harga aktiva yang dileasingkan dikurangi pembayaran leasing di muka. Yang kedua yaitu penentuan aliran kas masuk periodik, yang terdiri dari pembayaran leasing dikurangi pajak pendapatan dan setiap biaya pemeliharaan yang harus ditanggung lessor. Ketiga yaitu perkiraan nilai sisa setelah pajak atas properti saat leasing berakhir. Dan yang keempat, penentuan apakah tingkat hasil atas leasing melebihi biaya modal lessor tersebut atau apakah NPV dari leasing lebih besar dari 0. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.